Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di materi pelajaran informatika. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas bab mengenal media sosial dan dampaknya. Untuk informatika kelas 8 MTS Pembangunan UIN Jakarta. Sebelum kita membahas media sosial dan dampaknya, berikut akan saya sampaikan fakta tentang media sosial. Fakta media sosial yang ada di Indonesia. Rata-rata masyarakat Indonesia menggunakan layanan internet per hari sekitar 8 jam 52 menit. Dan rata-rata masyarakat Indonesia menggunakan sosial media atau media sosial per hari sekitar 3 jam 14 menit. Fakta yang selanjutnya, bahwa di Indonesia media sosial yang paling banyak digunakan adalah YouTube dan WhatsApp. Kedua, media sosial ini menjadi urutan nomor 1 dan nomor 2 pengguna terbanyak di Indonesia. Oke, sekarang apa itu media sosial? Mari kita sama-sama bahas. Media sosial adalah media daring yang digunakan untuk kebutuhan komunikasi jarak jauh, proses interaksi antara user satu dengan user lain, serta mendapatkan sebuah informasi melalui perang aplikasi khusus menggunakan jaringan internet. Apa saja media sosial yang ada di sekitar kita? Mari kita bahas media sosial yang sering atau banyak digunakan di sekitar kita. Yang pertama, Facebook. Facebook memiliki jumlah pengguna aktif bulanan sebanyak 2,7 miliar pengguna per 25 Januari. Jumlah itu menempatkan Facebook sebagai media sosial yang paling banyak digunakan di dunia. Yang kedua, YouTube. Media sosial berupa situs berbagi video ini sangat populer. YouTube tidak hanya digunakan untuk membagikan video saja, namun juga terkadang digunakan untuk menampilkan tayangan langsung, live streaming dari suatu acara tertentu. YouTube memiliki pengguna sebesar 2,3 miliar di dunia. Media sosial ketiga yang paling banyak digunakan di dunia dan di sekitar kita adalah WhatsApp. WhatsApp merupakan aplikasi media sosial yang terhubung secara langsung dengan nomor ponsel kita. Selain dapat digunakan untuk berkirim pesan, saat ini WhatsApp juga mampu mengirim rekaman suara, video, gambar, dan juga menelpon serta berkirim berkas atau file. WhatsApp memiliki pengguna aktif sebanyak 2 miliar di dunia ini. Media sosial yang keempat adalah Twitter. Twitter juga termasuk ke dalam salah satu media sosial yang paling sering digunakan di Indonesia dan dunia. Twitter terkenal dengan fitur thread-nya, di mana Anda dapat berbagai hal untuk dilihat oleh teman maupun user publik lainnya. Twitter memiliki 1,3 miliar akun pengguna. Media sosial yang kelima, Instagram. Instagram merupakan salah satu media sosial yang cukup populer dengan penggunanya, yang mencapai 1,2 miliar di dunia ini. Dan bagi pengguna internet di Indonesia, total pengguna aktif
mencapai 61 juta orang. Dengan rata-rata usia yang aktif menggunakan Instagram ini adalah kisaran usia 15-24 tahun. Dampak media sosial positif dan negatif. Sekarang kita akan bahas baik yang positif maupun yang negatif. Untuk dampak positif dari media sosial adalah media sosial dapat menghimpun keluarga, saudara, dan kerabat yang tersebar sebagai media penyebaran informasi yang up-to-date, memperluas jaringan pertemanan, sebagai sarana untuk pengembangan keterampilan dan sosial, media pertukaran data, dan sebagai media promosi dalam bisnis. Dampak positif media sosial di berbagai bidang. 1. Bidang ekonomi dan bidang industri. 2. Bidang informasi dan komunikasi. 3. Bidang pendidikan. 4. Bidang kesehatan. 5. Bidang sosial dan budaya. Bidang ekonomi dan industri. Dampak positif dari sosial media yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi. Kemajuan teknologi meningkatkan kemampuan produktivitas dunia industri, baik dari aspek teknologi industri maupun pada aspek produksi. Munculnya teknologi bisnis yang memungkinkan konsumen secara individual melakukan kontak langsung dengan pabrik, sehingga pelayanan dapat dilakukan secara langsung dan selera individu konsumen dapat terpenuhi, dan konsumen tidak perlu datang ke toko. Persaingan dalam dunia kerja menuntut pekerja untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki. Itulah dampak positif dari media sosial di bidang ekonomi dan industri. Dampak positif yang kedua di bidang informasi dan komunikasi. Lebih cepat mendapatkan informasi-informasi dari manapun melalui internet. Lebih mudah melakukan komunikasi dengan orang lain meski jarak jauh. Mendapatkan informasi layanan perbankan dengan mudah, seperti ATM, internet banking, mobile banking. Itulah manfaat atau dampak positif dari media sosial di bidang informasi dan komunikasi. Bidang pendidikan. Adanya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. Sistem pembelajaran tidak harus selalu tatap muka. Dengan adanya Zoom, Google Classroom, dan Google Meet, pembelajaran lebih efisien tanpa tatap muka. Itulah manfaat atau dampak positif di bidang pendidikan melalui media sosial. Yang keempat, bidang kesehatan. Obat-obatan yang semakin berkembang kualitasnya dan bisa dipesan secara online. Perkembangan keahlian dalam bidang operasi. Peralatan kesehatan yang semakin canggih.
ditemukan alat pengolah sampah sehingga tidak mengganggu kesehatan manusia. Itulah keempat dampak positif dari media sosial di bidang kesehatan. Dampak positif yang kelima dari media sosial adalah di bidang sosial dan budaya. Hubungan sosial masyarakat dapat terjalin di mana dan kapan saja. Masyarakat dapat mempelajari kehidupan dan tradisi daerah lain tanpa harus mengunjungi daerah tersebut. Terbukanya kesempatan pelaku industri rumah tangga untuk memperluas pasar penjualan benda-benda kerajinan tradisional. Budaya Indonesia semakin dikenal masyarakat dunia. Bidang sosial dan budaya, dampak positif dari media sosial seperti yang tadi disebutkan. Dampak negatif media sosial. Dampak negatif media sosial yang pertama, susah bersosialisasi dengan orang sekitar di dunia maya. Berkurangnya privasi pribadi, tertinggal dan terlupakannya bahasa formal karena pengguna media sosial lebih sering menggunakan bahasa informal. Munculnya kejahatan dunia maya atau yang dikenal dengan cybercrime. Mengurangi kinerja karyawan, pelajar maupun mahasiswa saat sedang melakukan pekerjaannya. Mudahnya penyebaran gambar-gambar atau video yang kurang baik seperti pornografi. Dampak negatif media sosial di berbagai bidang. 1. Bidang ekonomi dan industri. 2. Bidang informasi dan komunikasi. 3. Bidang pendidikan. 4. Bidang kesehatan. 5. Bidang sosial dan budaya. Bidang ekonomi dan industri. Adanya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Menimbulkan sifat konsumtif sebagai akibat kompetisi yang ketat, boros, dan memiliki jalan pintas yang bermental instan. Bidang informasi dan komunikasi. Menggunakan informasi dan situs tertentu yang terdapat di internet untuk tujuan yang tidak baik. Menimbulkan kecemasan teknologi. Cemas jika terjadi kerusakan komputer karena terserang virus atau kehilangan berbagai file penting dalam komputer. Beredarnya hoax atau berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Bidang pendidikan. Terjadinya penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindak kriminal. Anak kecanduan main gawai sehingga menjadi kurang bersosialisasi dan malas belajar. Kerahasiaan alat tes ujian semakin terancam dan soal-soal tes mudah sekali bocor melalui internet. Bidang kesehatan. Kesehatan mata menurun akibat terlalu lama di depan layar komputer atau gawai. Efek radiasi peralatan ronsen yang menimbulkan penyakit baru. Efek ketergantungan sehingga timbul tingkat kekebalan terhadap obat tertentu.
Bidang sosial dan budaya. Terjadinya kemerosotan moral di masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar. Remaja semakin meningkat. Semakin lemahnya tradisi-tradisi yang ada di masyarakat seperti gotong royong dan tolong-menolong. Terjadinya pola interaksi antar manusia yang berubah. Kehadiran komputer yang disambungkan dengan telepon telah membuka peluang siapa saja untuk berhubungan dengan dunia luar dan membuat orang asik dengan kehidupannya sendiri. Itulah dampak negatif dari media sosial untuk kelima bidang yang telah disebutkan. Sekian, terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.